Stroke sedunia, mantan penderita stroke berjalan kaki puluhan kilometer dari gedung Sate Jakarta selama 5 hari. Aksi inilah untuk memperingati Hari Stroke Sedunia dan memberikan semangat. Pemirsa, dalam rangka mengkampanyekan Hari Stroke Sedunia, Komarudin, seorang lanjut usia asal Bandung, berjalan kaki menuju Monas, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke, analisa yang berbasis pada pengalaman saya sembuh stroke. Pada bagian ini saya ingin melanjutkan tema yang pada Hari Stroke Sedunia yang lalu saya angkat, yaitu masalah prinsip dan masalah teknis dalam penanganan stroke. Sekali lagi saya sampaikan bahwa masalah prinsip itu adalah ketika kita berada di rumah sakit, ketika terjadi problem pembuluh darah otak kita, di mana pembuluh darah otak kita itu tersumbat atau pecah pembuluh darahnya, kemudian oksigen tidak masuk ke otak, dan ketika itulah terjadi stroke dan berdampak pada bagian-bagian kiri atau kanan badan kita. Nah, itu adalah masalah prinsip, kemudian ditangani oleh dokter, oleh rumah sakit dengan berbagai teknik yang mereka lakukan, ya. Mereka berkoordinasi dengan dokter jantung, dengan dokter penyakit dalam, dengan dokter saraf, dan seterusnya, sehingga kemudian sembuhlah kita dari stroke dan kita keluar dari rumah sakit. Nah, ketika keluar dari rumah sakit itu telah kita berhadapan dengan kenyataan, yaitu kenyataan kita dalam kondisi pasca stroke, yaitu kondisi di mana badan kita baik di bagian kiri maupun kanan bermasalah. Nah, inilah yang kemudian saya sebut dengan masalah teknis. Mengapa masalah teknis? Karena itu adalah persoalan teknis yang bisa kita lakukan, yang bisa kita usahakan sendiri, tidak melalui dokter. Kita bisa melakukan sendiri atau kita bisa berkonsultasi dengan bagian terapi medik di rumah sakit, atau fisioterapi dan sebagainya, alternatif-alternatif yang ditawarkan secara logis. Nah, di dalam menangani persoalan teknis ini ada dua cara yang harus dipenuhi, yaitu cara pertama adalah basic. Apa yang saya maksud dengan basic? Basic adalah persoalan-persoalan dasar sebelum teknik kita lakukan. Apa saja itu? Yaitu kita harus membenahi pola pikiran kita, pola makan kita, dan bagaimana agar kita tidak terlalu capek dan terlalu letih. Bagaimana kita mengurai tentang pola pikir kita. Pola pikir kita harus menghindari stres, menghindari cemas, menghindari was-was, sakit hati, benci, kecewa, marah, cemburu yang berlebihan. Itu adalah basic yang harus dibenahi. Bagaimana caranya? Caranya Anda tahu sendiri. Kalau Anda orang Islam, Anda akan melakukan sholat malam, Anda akan berzikir, Anda akan berpuasa, sehingga memunculkan ketenangan di hati, berserah diri kepada Allah, dan masalah-masalah yang muncul yang berakibat terhadap stroke bisa kita hilangkan. Itu. Yang kedua adalah faktor makanan. Makanan ini jangan melebar kemana-mana. Makanan ini hanya makanan yang mengandung kolesterol jahat. Apa itu? Yaitu makanan yang mengandung lemak jenuh, seperti daging merah maksud saya, atau babi sekalian mungkin, jeroan, gorengan jajanan yang menggunakan minyak berulang-ulang, makanan junk food yang menggunakan minyak yang sangat panas, atau mentega dengan segala macam turunannya, yang martabak dan segala macam. Dan kita jangan terpancing dengan omong-omongan orang yang so tahu, katanya makan nggak apa-apa, sedikit makan nggak apa-apa, saya jangan banyak-banyak. Ini bohong, saudara-saudara. Itu boleh kepada orang yang normal. Seperti saya ini udah normal ya, udah berani saya makan sedikit, asal jangan banyak-banyak. Tapi rumus itu tidak terkena kepada orang yang sedang
berjuang menangani pasca stroke. Lebih baik dihindar. Karena orang yang sudah terkena stroke itu sama seperti ban yang bocor atau pecah, kemudian ditambal, dia lemah. Jadi untuk mengurangi risiko atau menghindari risiko, untuk sementara waktu hindari makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh itu. Karena dampaknya akan sangat buruk apabila terjadi serangan stroke kedua. Di situ akibatnya. Akibatnya sama dari yang pertama, yaitu dari persoalan pikiran, dari persoalan makanan, dan badan yang terlalu letih. Itu. Jadi itu persoalan basic yang harus ditangani. Saya mau bercerita. Ada teman saya, seorang binaragawan, dia biasa melatih bisa melatih dirinya dengan berat, tapi kemudian terjatuh karena pecah pembuluh darahnya. Karena dia tidak memperhatikan faktor basicnya itu, dari makanan dan tekanan darah tinggi tidak dikontrolnya. Dan banyak juga kita temui mendengar cerita orang yang sedang naik sepeda tiba-tiba terjatuh dan meninggal, atau orang yang sedang berolahraga tiba-tiba terjatuh dan meninggal. Itu adalah karena persoalan basic yang tidak diperhatikan. Begitu juga ketika kita berada dalam kondisi penanganan pasca stroke, kita harus memperhatikan masalah basic ini. Karena kalau kita tidak perhatikan, maka yang akan terjadi bisa malapetaka. Terjadi serangan stroke kedua atau ketiga. Jadi sekali lagi, masalah basic ini adalah perhatikan pola makan, perhatikan pola pikiran, dan perhatikan badan dan mental jangan terlalu letih. Karena teorinya seperti ini. Teorinya, di pembuluh darah otak itu ketika terjadi penumpukan lemak jenuh atau kolesterol jahat, kemudian tiba-tiba tekanan darah tinggi kita meningkat, terutama tekanan darah tinggi diastolik yang diakibatkan oleh pikiran negatif meningkat secara tajam dan kemudian membentur dinding pembuluh darah otak. Dan itulah yang kemudian kita sebut dengan penyumbatan dan pecah pembuluh darah yang berakibat terhentinya oksigen masuk ke otak, dan di saat itulah terjadi stroke tiba-tiba kejadiannya. Nah, sekarang kita berangkat ke masalah teknis. Mengapa saya sebut masalah teknis? Karena yang saya katakan tadi mudah dilakukan dan bisa dipahami. Kalau kita tidak bisa jalan, kita tinggal berlatih berjalan. Saya katakan, orang-orang yang pulang dari rumah sakit dan dia menerima kenyataan dirinya lumpuh, tangan atau kakinya tidak bisa digerakkan, percayalah bahwa itu bisa digerakkan. Karena nanti setelah proses berjalannya waktu, darah akan mengalir walaupun lambat, dan dia perlahan-lahan akan kembali normal. Seperti layaknya orang kesemutan ekstrim. Bagaimana sih kalau kesemutan ekstrim? Kalau kita kesemutan, kalau kita gerak-gerakan, dia akan kembali normal. Nah, begitu juga halnya terjadi apabila kita mengalami kelumpuhan di tahap awal. Jadi harus kita gerakan. Karena itulah para fisioterapis mengajarkan kita untuk duduk, bangun, melangkah ke depan, melangkah ke belakang, melangkah ke depan, melangkah ke belakang, ke depan, sehingga akhirnya kita bisa berjalan secara perlahan. Dan kemudian kita bisa berjalan. Nah, yang terjadi adalah orang yang beranggapan bahwa itu akan permanen, akan lumpuh seterusnya. Ini yang terjadi. Kesalahpahaman inilah yang mengakibatkan orang gagal di dalam melakukan perbaikan. Jadi mudah dilakukan. Kalau misalnya di tahap awal itu kita tidak bisa berjalan, ya kita pakai tongkat. Kalau tidak bisa berjalan, ya kita bisa merayap di dinding, atau kita minta dipapa oleh orang lain, atau pakai tongkat dan lain sebagainya. Jadi semua harus dilakukan usaha, bukannya diam. Karena kalau diam, itulah yang akibat kita gagal.
Begitu juga di tangan maupun di bagian-bagian lain itu harus digerakkan. Dan kalau kita mau mengikuti pengobatan alternatif, ya pengobatan-pengobatan yang teknis itu yang masuk di akal kita, jangan yang nggak masuk di akal kita ikutin. Ya, saya pernah mengalami di tahap awal tertipu lah, ya kan. Jadi katanya kepala saya dipijit, kemudian leher saya dicekek gitu loh. Katanya ini untuk menotok saraf. Wah, itu sangat berbahaya tentu kan. Pasti sangat berbahaya. Saya hentikan setelah saya mendapatkan pemahaman. Itu tidak masuk di akal, ya kan. Jadi yang masuk di akal adalah digerakkan berulang-ulang, ya kan. Kita menyapu lantai terus berulang-ulang. Karena teorinya kan apabila bagian-bagian tubuh kita digerakkan secara berulang-ulang, secara intensif, saraf yang mati akan digantikan oleh saraf yang masih hidup. Jadi saya ingatkan, kalau kita mengikuti terapi atau pengobatan alternatif, maka ikuti yang masuk di akal, jangan yang tidak masuk di akal. Tentu banyak para pengobatan alternatif yang masuk di akal, jangan yang tidak masuk di akal. Tapi ya saudara tahulah sendirilah yang nggak masuk di akal. Saya tidak ingin bercerita lebih lanjut tentang itu. Tapi yang inti adalah bergerak dan melakukan gerakan-gerakan berulang. Saya kira untuk bagian ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.